Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Anawi Merjan Purjo. Saya di sini akan menjelaskan berbagai macam barang apa saja yang akan santri-santri baru nanti dibawa ke pondok, terutama santri putri Anawawi. Nah, untuk barangnya itu simpel sih sebenarnya. Mulai dari baju, terus bawahan, sama jilbab, terus nanti ada alat-alat mandi, alat-alat ibadah, sama alat sekolah. Itu aja sih. Alat tidur juga. Ya. Nah, yang pertama kita langsung saja menuju yang pertama itu dari atasan dulu. Atasan itu biasanya, nggak biasanya emang itu seragam pondok, seragam sekolah, dan juga tunik buat ngaji malam dan juga kegiatan lainnya. Nah, contoh tuniknya itu seperti ini. Nah, biasanya kalau di pondok itu dianjurkan banget membawa tunik putih sama hitam. Itu yang anjuran banget. Terus yang lainnya itu tunik bebas. Jumlahnya berapa? 5. Jadi 5 itu udah satu tunik putih, satunya lagi tunik hitam, yang tiga itu tunik bebas. Nah, contoh tunik hitam seperti ini. Ini ya. Nah, tunik hitam ini digunakan ya keseharian biasa boleh, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya juga untuk kegiatan-kegiatan dalam acara-acara pondok yang mengharuskan berseragam, itu biasanya nanti seragamnya hitam karena yang simple ya. Terus juga ada tunik putih. Nah, tunik putih ini juga digunakan ketika kegiatan-kegiatan, tapi untuk keseharian juga boleh. Tapi jarang sih yang pakai tunik putih untuk keseharian sehari-hari, buat ngaji itu jarang. Pakainya paling dipakai pas kegiatan acara-acara tertentu. Terus juga tunik bebas. Nah, tunik bebas ini yang biasa kita gunakan buat ngaji malam, terus kegiatan ke kantin, kegiatan kalau mau keluar pondok itu menggunakan tunik biasa, tunik bebas. Nah, ini boleh mau polos warna hitam, jangan hitam ya, warna pink, kuning, terserah. Mau polos, mau bunga-bunga, itu terserah kalian, sesuka hati. Kalau yang saya pakai ini polos. Nah, ini untuk atasannya. Jangan lupa atasan ini tuniknya jangan yang pendek-pendek ya, harus yang panjang, minimal segini nih, segini dari lutut, dari minimal 5 cm. Di atas lutut itu udah yang paling pendek, karena emang di sini tuh syar'an wa adaban gitu ya. Nah, ini untuk baju tuniknya. Selanjutnya boleh lagi membawa gamis. Nah, tapi kalau gamis itu sifatnya boleh, jadi mau bawa boleh, nggak bawa juga boleh. Ini contoh gamisnya seperti ini. Ini juga warna hitam, guys. Nah, kalau gamis ini digunakan biasanya pas kayak kalau di pondok kan juga ada kondangan kayak gitu. Terus acara-acara kayak muhadharah itu biasanya menggunakan gamis. Tapi untuk keseharian jarang yang menggunakan gamis. Jadinya yang mau membawa boleh, nggak bawa juga nggak apa-apa. Ini untuk gamis. Selanjutnya, nah itu kan tadi tuniknya 5, gamisnya 1, selanjutnya kaos panjang. Nah, jadi untuk sehari-hari di pondok itu menggunakan kaos panjang, bukan kaos pendek ya. Walaupun kita di tertutup pondok putri, semuanya anak putri, tapi tetap menggunakan kaos panjang. Nah, ini contoh kaos panjangnya. Dan panjang, kaos panjang juga ininya jangan terlalu pendek. Panjangnya jangan terlalu pendek, ya itulah kayak itu, intinya jangan terlalu pendek ya. Nah, ini contoh bajunya, kaos. Nah, kaosnya ini maksimal membawa 4 buah. 4 udah cukup banget. Yang 1 dipakai, 3 masih bersih. Nanti lucunya besok masih ada lagi yang lainnya. Jadi 4 itu udah cukup banget. Dulu saya pertama kali ke pondok itu bawanya cuma 3. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya itu membawa baju tidur. Nah, biasanya kalau mau tidur tuh ganti baju. Nah, disarankan yang one set seperti ini. Nah, ada bajunya, juga ada celananya. Kalau nggak mau pakai baju tidur ya nggak apa-apa, yang penting celana tidurnya. Karena kan kalau tidur harus pakai celana panjang, kayak gitu. Nah, terus ini boleh bawa 2. Ya, boleh bawa 2. Jadi satunya dipakai, satu disimpan. Nanti kalau udah kotor yang satunya dicuci, yang satunya dipakai lagi. Jadi
mau bawa ini maksimal 2 ya. Kalau satu boleh, tapi celananya yang 2. Yang penting celananya sih, karena kalau tidur itu kan pakainya celana panjang gitu. Nah, selanjutnya boleh juga membawa jaket. Ini jaketnya ini. Nah, contoh jaket seperti ini. Nah, kalau yang misal alergi dingin, kalau enggak yang suka kehangatan, nah ini nih, bawa jaket. Tapi ini sifatnya keboleh nih, boleh. Jadi mau bawa boleh, enggak juga boleh. Saya juga enggak punya jaket di sini karena saya anti panas. Itu untuk atasan. Jadi ada tunik, ada gamis, terus ada kaos, ada baju tidur sama jaket. Nah, untuk tunik sebenarnya perlengkapan seperti ini itu kalau di pondok juga disediakan. Kita juga ada toko Gria Binawawi yang di situ menyediakan banyak sekali pernak-pernik keperluan santri putri. Dari mulai atasan sampai bawahan semuanya ada. Tuh ya. Besok kalau kesini silahkan kunjungi saja Gria Binawawi. Nah, itu untuk atasan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahannya. Kalau kita itu biasa menggunakan sarung. Sebenarnya kalau sehari-harian itu menggunakan sarung, tapi kan karena santri baru itu belum terbiasa menggunakan sarung, jadinya kita buat memakai rok gitu. Nah, ini contoh roknya. Kalau rok itu yang boleh banget dibawa atau yang harus banget dibawa itu rok warna hitam. Karena ini rok warna hitam itu sering banyak perlunya, banyak manfaatnya. Jadi banyak kegiatan yang kita kadang seragamnya apa, rok hitam gitu. Seragamnya apa, hitam gitu. Jadi lebih simpel dan lebih banyak manfaatnya. Nah, untuk rok itu kita membatasi jadi 3. Dari 3 ini yang 1 itu rok warna hitam, terus yang 2 itu rok bebas. Nah, ini bagi nanti santri adik-adik yang belum bisa memakai sarung, nah nanti bisa pakai rok untuk sehariannya kayak gitu. Ini contohnya tadi contoh hitam, ya sekarang ini contoh yang berwarna selain hitam seperti itu. Ini untuk rok. Jadi rok membawa 3, oke? Nah, ini sudah. Selanjutnya sarung. Nah, setelah itu membawa sarung. Ini contoh sarungnya. Kalau sarung itu kita gunakan pada saat ya selain memakai seragam, ya. Kalau selain memakai seragam itu biasanya pakai sarung. Ini contoh sarungnya. Sarungnya sih sebenarnya boleh mau yang kaku, bahan kaku itu, juga boleh yang bahan lembek, apa sih? Loyor apa ya? Bahasanya apa ya? Loyor kayak apa ya? Itulah ini sarung ya. Yang penting sarung gitu. Nah, sarungnya itu dibatasi maksimal 5. Nah, 5 ini yang nanti satunya buat sarung suci. Nah, sarung suci itu akan dijelaskan pada saat alat beribadah. Jadi sarungnya 5 nih, sarung. Nah, kalau sarung saja itu nggak cukup, kita harus punya underrok. Nah, ini juga namanya underrok. Underrok itu daleman sarung. Jadi kalau sarung aja itu kadang biasanya sok terawang. Nah, makanya kita harus menggunakan underrok. Underroknya lebih baik banget warna hitam, karena kalau hitam kan menetralisir matahari, jadinya nggak terawang gitu. Jadi harus, underroknya ini kita boleh bawa 2 ya. Underroknya 2, sarungnya 5, roknya 3. Setelah itu boleh juga membawa celana legging. Kalau celana legging itu diperlukan pada saat acara-acara tertentu saja sebenarnya. Cuman kan nanti kan kalau di pondok itu biasanya ada kreasi-kreasi. Nah, di situ tuh kita kadang tuh butuh seperti itu, butuh gamis, butuh celana seperti itu. Makanya yang mau bawa boleh gitu. Tapi yang paling penting itu celana buat tidur. Nah, untuk sarung itu kita juga biasanya ada sabuk sarung seperti ini. Ini kalau yang nggak pernah tahu ya nggak tahu, karena emang ini adanya ya pada saat di pondok gitu. Nah, kalau kayak gini sarung ini juga nanti di pondok juga disediakan. Maksudnya bisa beli di pondok gitu. Kalau nggak punya, kalau yang punya ya boleh bawa aja. Nah, ini namanya sabuk sarung kok sarung. Ini sabuk sarung. Nah, pokoknya segala keperluan apapun itu yang nantinya kita bisa dibeli di Gria itu semuanya udah ada sebenarnya. Di situ ada. Nah, untuk sabuk sarungnya ini boleh kalau mau bawa
satu atau dua itu boleh, maksimal dua, nggak usah banyak-banyak. Mau coba sapu itu kan nggak setiap saat digunakan, nanti juga ada sabun dari sekolah gitu, jadi sabunnya boleh ini cuma dua aja. Oke, itu untuk bawahan ya, bawahan sama atasan sudah. Sekarang kita lanjut ke yang penutup kepala. Apa penutup kepala? Apa? Nah, penutup kepala jilbab ya. Nah, jadi untuk jilbab kita membatasi ya gabungan dari tuniknya gitu, biar serasi. Tuniknya apa, nanti jilbabnya apa gitu ya. Jodoh-jodohkan sendiri lah, kalian lebih tahu mana yang serasinya gimana. Nah, untuk jilbab nih ada contoh jilbab ini jilbab Lisraf nih. Ini karya guru kami. Nah, ini. Nah, untuk jilbab itu kita boleh membawa 5 ya. 5 jilbab itu udah banyak banget ya kan. Satu tunik satu sama jilbab satu udah pas gitu. Tapi juga buat jilbab sehari-hari. Jadi kan kalau mau keluar kamar itu kita menggunakan jilbab. Nah, itu kalau yang mau simple pakainya jilbab yang kayak gini. Apa namanya ini? Jilbab Virgo kalau bahasanya, tanpa pin gitu langsung. Jadi nah ini malah lebih aman sebenarnya. Nanti kan kalau pakai jilbab kayak segi 4 kalau nggak dipini kan langsung melorot-melorot. Nah, kalau ini kan anti badai. Nah, makanya kalau sehari-hari kita mau kamar mandi apa, nah pakainya yang kayak gini. Tapi kalau mau pakai yang segi 4 juga nggak apa-apa. Tapi nanti dipin, nah kan rempong ya. Makanya pakainya yang kayak gini aja, simple. Nah, langsung susup, selesai. Nah, untuk yang jilbab ini kita boleh membawa 2 saja. 2 cukup banget tuh. Misal 3 hari ini kamu pakai yang satunya dicuci, satu lagi dipakai. Nggak akan kekurangan lah ya. 2 itu cukup. Nah, ini untuk jilbabnya. Setelah itu untuk pakaian sehari-hari. Sebenarnya nanti kan kalau pakaian itu menyesuaikan nih. Pagi pakai seragam dari sekolah. Dalam sekolah nanti yang sorenya madrasah ya pakai seragam madrasah. Nah, untuk malamnya baru pakai tunik gitu. Nah, setelah semua perlengkapan pakaian sudah, kita lanjut ke perlengkapan ibadah. Nah, perlengkapan ibadah apa saja? Ini dia. Nah, untuk ibadah, perlengkapan ibadah biar nyaman. Udah tentu banget ini pakainya mukena. Masa ya pakai peci? Pakai lagi dong. Nah, kita pakainya mukena ya. Mukenanya itu yang lajuran itu yang terusan. Nah, seperti ini. Yang satu. Enggak, yang kan ada yang potongan yang di pinggang itu pakai karet. Nah, itu. Tapi enggak yang satu seperti ini. Nah, ini contohnya. Contoh mukena lajuran. Nah, ini sebenarnya yang paling penting banget di sininya, biar nanti ketika takbir gitu kan yang bawah sini nggak kelihatan kayak gitu. Nah, ini mukena seperti ini boleh membawa 2. Nah, satunya dipakai, satunya disimpan, nanti yang satu kotor diganti yang lainnya. Untuk warnanya boleh polos, boleh bermotif, boleh warna hitam, boleh warna putih, terserah. Tapi lebih baik warna putih, rasanya tuh adem. Kalau mukena warna putih itu menyenangkan. Nah, setelah mukena tentunya ada sajadah. Nah, masa iya pakai mukena tok? Nah, sajadahnya seperti ini. Nah, untuk sajadah nanti kan ada sajadah yang ukurannya gede banget, ada yang kecil. Nah, pakainya ini aja yang kecil kayak gini ya. Jangan yang lebar. Ini ukurannya sekitar 50 cm. Jadi kalau besok mau beli silahkan ke penjualnya yang 50 cm gitu. Jadi yang seperti ini. Kecil, nggak yang gede banget gitu. Biasa. Nah, ini untuk sajadahnya tentunya. Nah, tadi kan di sarung itu kan disebutkan 5, satunya buat sarung suci. Nah, jadi nantinya itu ini mukena satu paket nih, mukena terus sarung suci. Nah, itu satu paket. Nah, seperti ini. Nah, nanti mana sarungnya tadi ya? Nah, contoh ini. Nah, ini udah satu paket alat ibadah. Kurang satu. Ini dia alat untuk wiridan. Nah, namanya tasbih, ya. Dari rumah boleh, beli di sini juga ada gitu.
Nah ini satu paket untuk beribadah. Ada lagi tambah Al-Quran. Dan juga ada lagi yang kurang nih, satu. Kalau ini kan, kalau mukena itu kan, nah kalau pakai mukena kadang tuh ada yang kebesaran, juga ada yang mundur-mundur. Nah cari amannya, jadi kita harus membawa ciput, apa ya bahasanya ya ciput, jeroan kerudung. Nah itulah bahasanya, bahasa kunonya. Nah jeroan kerudung, pakai ciput nih. Nah ciput itu juga buat keseharian kegiatan. Kalau pagi itu juga pakai ciput, pagi ke sekolah pakai ciput, madrasah pakai ciput, terus mukena juga pakai ciput. Jadi dan itu hukumnya wajib ya. Jadi buku ciput itu hukumnya wajib. Apa ya hukumnya wajib? Maksudnya wajib bawa, karena nanti di pas kegiatan ngaji pagi kegiatan sekolah sama madrasah itu wajib menggunakan ciput. Nah untuk ciput nanti bawanya 3 boleh, 3 cukup sih, 3, tapi kayaknya kalau 3 kurang deh, 4 5 lah, 5 bisa 5. Kalau 5 itu 1 buat mukena, yang 1 buat peralatan ibadah masuk ke mukena, terus 2 nanti buat pergantian sekolah, yang 2 buat pergantian pas madrasah, kayak gitu. Itu untuk ciputnya. Ciput tau lah ya, ciput yang buat ini menutupi jeroan kudung itu nanti lah. Nah terus juga jangan lupa bawa Al-Quran ya. Untuk beribadah tambah 1 lagi Bu, hanya tambah Al-Quran. Jadi Al-Quran harus dibawa, boleh Al-Quran terjemah, boleh yang tidak, boleh yang gede ya. Cari bawa Al-Quran senyamannya biar tambah nyaman buat beres gitu ya. Oke, itu untuk perlengkapan ibadah. Nanti untuk lain-lainnya boleh beli di sini saja. Nah, sekarang kita lanjut ke perlengkapan mandi dulu ya. Kita ke perlengkapan mandi. Nah, ini. Oke. Jadi di sini tuh kalau mandi ya jelas ya pakai handuk ya, handuk. Nah, kita juga harus bawa handuk. Nah, handuk ini maksimal bawa 2 cukup. 1-nya dipakai, 1-nya disimpan gitu. Ini untuk handuk. Setelah itu kita juga bawa hanger. Nah, hanger ini nanti misal nih kayak baju yang udah dipakai mau dipakai lagi. Nah, ini nanti di hanger, nggak diblusukin ke loker lagi kayak gitu. Jadi ini manfaatnya buat jemur, juga buat menampung baju-baju yang sudah dipakai mau dipakai lagi atau udah nggak dipakai lagi sebelum dicuci. Ini fungsinya hanger ya, kalian tahu fungsinya hanger lah. Oke. Nah selanjutnya setelah ini kan nah kita ke ember mandinya. Nah, alat mandinya apa aja nih? Alat mandi ya sebenarnya sih lumrah, alat mandi itu semuanya pasti udah tahu. Mulai dari pasta gigi, terus sikat gigi, ada lagi sabun, ada lagi cuci muka, terus ada lagi sampo, terus sikat cuci, juga deterjen. Jangan lupa kita harus rajin nyuci ya, karena bajunya yang kita bawa nggak selemari dari rumah dibawa semua, maka kita harus rajin mencuci. Nah biasanya terus gayung juga bawa. Nanti biasanya ada yang kalau model simpel seperti ini, jadi gayung udah plus ember mandi ini. Nah terus juga ember buat mencuci seperti ini. Ini contoh ember buat mencuci ya. Jadi nanti kalau bajunya mau dicuci, bawa ini, terus baju yang mau dicuci gitu. Nah ini cukup ya. Nah untuk selanjutnya kita lanjut ke perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur yang pertama itu karpet tidur atau karpet lantai. Karpet itu yang biasanya bahannya itu gabus itu. Nah itu satu aja, nggak usah lebih. Boleh yang ukuran 1 anak, boleh yang banyak biar nanti temannya juga ikut, itu boleh. Terus juga membawa bantal 1 buah, juga membawa selimut. Nah untuk yang SMK sama SMP itu nggak bawa karpet, nggak bawa bantal, cukup bawa selimut sama
spray yang ukuran single untuk buat satu kasur gitu. Nah itu yang SMP sama SMK, sama sarung bantal juga sih, ya itulah. Cuma kalau salah kalau bantal sama kasurnya itu udah ada kalau di SMP sama SMK gitu ya. Itu untuk perlengkapan bajunya hanya itu. Boleh kalau pemain bawa bantal, selimut, sama spray sama karpet gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perlengkapan sekolah. Ini yang terakhir. Masa nggak sekolah? Kalau sekolah perlengkapannya sih umum ya. Dari dulu sampai sekarang masih seperti itu. Yang pertama ada sepatu. Nah, sepatunya wajib berwarna hitam. Oke, jangan warna yang warna-warni. Nah, warna hitam ya. Sepatu warna hitam. Nah, ini bawanya satu aja. Nanti kalau satu minggu kan ada liburnya nih, ada libur 1 hari libur. Nah, itu buat dicuci besoknya sudah bersih lagi gitu. Sepatu, terus juga tas. Nah ini contoh tasnya, tas gendong. Nggak harus hitam sih, cuman ini karena contohnya hitam ya udahlah gitu ya. Boleh pink, kalau saya dulu coklat. Nah selanjutnya perlengkapan selanjutnya itu sandal. Oke, setelah bawa sepatu juga harus bawa sandal. Ini contoh sandalnya seperti ini ya. Nah itu ini untuk perlengkapannya, mulai dari atasan, bawahan, tadi ada tunik, ada sarung, ada rok, terus ada peralatan ibadah, ada mukena, ada sajadah, terus juga ada handuk, tas, peralatan mandi, peralatan tidur. Nah itu untuk barang-barang yang harus dibawa ke pondok pesantren. Nah untuk barang-barang yang tidak boleh dibawa, jelas yang pertama itu segala jenis elektronik, itu semuanya tidak boleh dibawa ke pondok pesantren. Itu yang paling. Terus juga tidak boleh membawa kendaraan. Nah juga barang-barang yang tidak boleh dibawa lagi dibawa ke pondok pesantren itu juga make up yang berlebihan, itu juga tidak boleh. Dan untuk rok itu jangan membawa rok yang sepan. Jadi letter A yang rempel itu boleh, tapi yang sepan no gitu ya. Terus juga jangan membawa perhiasan yang berlebihan juga gitu. Nah itu tadi barang-barang yang harus dibawa ke pondok pesantren dan yang tidak boleh dibawa ke pondok pesantren khusus untuk Pondok Pesantren Putri An-Nawawi. Untuk yang Pondok Pesantren Putra nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah ini gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.